Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat topik tentang sejarah terbentuknya alfabet. Tiada kata atau bahasa di dunia ini yang bisa disusun tanpa menggunakan abjad. Jika berubah letaknya, maka berubah juga makna yang dikandungnya. Dan jika susunannya tidak tertib, maka tidak mempunyai arti sama sekali. Abjad Latin atau yang biasa dikenal dengan alfabet yang berjumlah 26 huruf itu bentuknya sangat sederhana, tetapi nilainya tidak terhingga buat kehidupan kita. Lalu bagaimana sejarah terbentuknya alfabet? Alfabet merupakan huruf yang kita kenal saat ini. Dari huruf-huruf itu, kita dapat merangkainya untuk membuat sebuah kata dan tulisan. Namun tidak semua tahu dari mana asal huruf alfabet itu sendiri. Berikut mari kita telusuri sejarah penemuan huruf alfabet. Bahasa tulis merupakan salah satu indikator yang membedakan antara masa awal sejarah dan prasejarah. Perkembangan bahasa tulis bermula sejak sebelum Masehi, di mana awalnya manusia menggunakan bahasa gambar untuk berkomunikasi. Perkembangan cara berkomunikasi melalui tanda dan gambar terus berkembang. Bangsa Afrika dan Eropa mengawalinya pada tahun 3500 hingga 4000 sebelum Masehi dengan membuat lukisan di dinding gua. Sampai akhirnya bangsa Mesir menggunakan fotograf sebagai simbol-simbol yang menggambarkan sebuah objek. Komunikasi dengan menggunakan gambar berkembang dari piktograf hingga ideograf, berupa simbol-simbol yang merepresentasikan gagasan yang lebih kompleks serta konsep abstrak yang lain. Perkembangan selanjutnya adalah dibuatnya alfabet Phoenician yang diperkenalkan pada tahun 1300 sebelum Masehi. Alfabet ini terdiri dari 23 simbol yang sangat sederhana dan terbatas, hanya sebagai perwakilan unsur bunyi. Sebagai contoh, huruf pertama dari alfabet Phoenician berupa gambar sederhana dari kepala banteng yang dalam bahasa mereka disebut alif, dan kemudian kata ini mewakili bunyi dari huruf A. Bangsa Yunani kemudian mengadaptasi sistem alfabet ini ke dalam struktur anatomi huruf yang lebih teratur dengan menerapkan bentuk-bentuk geometris. Istilah alfabet atau alfabet berasal dari singkatan dua huruf pertama dalam sistem alfabet Yunani, yaitu alfa dan beta. Sistem alfabet kemudian terus berkembang hingga akhirnya bangsa Romawi menyempurnakan ke dalam bentuk huruf yang sebagaimana kita kenal dan gunakan sekarang. Huruf Roman atau yang sering kita sebut sebagai huruf Latin memiliki jumlah 26 huruf yang diterapkan sejak abad pertengahan dan digunakan sebagai alfabet dalam bahasa Inggris kontemporer. Alfabet ini juga digunakan di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sepertinya kita perlu berterima kasih pada bangsa Yunani. Alfabet pertama, kapan dan bagaimana prosesnya? Barry B. Powell dalam publikasinya tahun 2009 memberikan wawasan yang sangat berharga ke dalam pertanyaan ini. Orang-orang Semit Barat dari pantai timur Mediterania, tempat tinggal kelompok Fenisia dan Ibrani, biasanya dikreditkan dengan pengembangan alfabet pertama di dunia. Alfabet ini disebarkan oleh pedagang Fenisia dan kemudian dimodifikasi dengan masuknya vokal oleh orang Yunani yang pertama dua huruf, alfa dan beta, disatukan untuk membentuk nama alfabet. Dalam bahasa Ibrani, dua huruf pertama dari abecedari seperti dalam ABC, juga alf dan bet, tetapi tidak seperti huruf-huruf Yunani. Abjad Semit tidak memiliki vokal, alif bukanlah sebuah A. Di Mesir juga tulisan telah ditemukan yang hanya menggunakan konsonan. Mesir bisa disebut sebagai bangsa dengan abjad pertama adalah ketentuan vokal yang dianggap tidak perlu. Alfabet Fenisia berasal kira-kira 1000 sebelum Masehi dan kini menjadi sebagai huruf yang kita kenal saat ini, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Urutan huruf yang dikenal sebagian besar warga bumi ini berasal dari abad ke-16 sebelum Masehi. Sekelompok kecil pedagang asal Fenisia menciptakan dasar untuk alfabet Inggris modern dan alfabet lainnya. Mereka mengatur sistem 22 konsonan ke dalam apa yang menjadi alfabet, yang digunakan tidak hanya oleh penutur bahasa Inggris, tetapi oleh penutur banyak bahasa di dunia.
Fenisia tinggal di sepanjang pantai Mediterania di tempat yang sekarang Lebanon. Mereka mendiami sejumlah negara kota berbeda, yang paling terkenal adalah Tirus, Byblos, dan Sidon. Tempat-tempat Fenisia ini sering berkonflik satu sama lain untuk mendominasi wilayah tersebut. Karena kurangnya kerjasama ini, Fenisia ditaklukkan dan dipaksa untuk membayar upeti kepada hampir setiap kerajaan di wilayah tersebut, termasuk Mesir, Het, Asyur, Babilonia, Persia, dan Yunani. Lebih lanjut, ketika Fenisia menciptakan alfabet baru mereka bekerja dari simbol yang sudah digunakan di antara orang-orang Kanaan dan Mesopotamia berbahasa Semit. Pada awal 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria dan Mesir telah menemukan sistem penulisan berdasarkan simbol. Skrip awal ini terutama digunakan oleh pedagang dengan pedagang lainnya untuk mencatat kontrak, kwitansi, dan daftar barang. Orang Fenisia menyadari bahwa sebagian besar kata hanya terdiri dari sejumlah kecil bunyi sederhana. Mereka menemukan bahwa suara-suara ini hanya dapat direpresentasikan dalam 22 simbol dan berbagai kombinasinya. Dalam alfabet mereka yang baru dibuat, orang Fenisia menggunakan simbol atau huruf hanya untuk konsonan, meskipun bahasa lisan mereka memang mengandung bunyi vokal. Abjad Ibrani dan Arab modern yang secara langsung dipengaruhi oleh abjad Fenisia masih belum mengandung simbol untuk vokal. Modifikasi Yunani dari simbol Fenisia. Meskipun konvensional untuk merujuk pada pengenalan vokal oleh orang-orang Yunani sebagai tambahan untuk 22 konsonan, Powell menjelaskan bahwa beberapa bahasa Yunani yang tidak diketahui menafsirkan kembali 5 tanda semitik sebagai vokal yang kehadirannya diperlukan bersama dengan salah satu dari yang lain tanda-tanda konsonan. Dengan demikian, bahasa Yunani yang tidak diketahui menciptakan alfabet pertama. Powell mengatakan ini bukan proses bertahap, tetapi penemuan seorang individu. Powell adalah seorang sarjana klasik dengan publikasi dalam Hammer dan mitologi. Dari latar belakang ini, ia berpendapat bahwa mungkin Palamedes yang legendaris benar-benar menciptakan alfabet Yunani. Sejarah huruf pun belum begitu pasti berasal dari mana. Masalahnya setiap suku bangsa memiliki abjad dan huruf yang berbeda. Huruf bisa digolongkan sebagai salah satu ciptaan manusia yang paling berguna. Huruf adalah sistem tanda grafis atau tulisan yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Huruf diciptakan manusia beribu-ribu tahun lalu. Dalam perkembangannya, muncul juga huruf yang tidak lagi menunjukkan benda yang dimaksud, tapi sifat benda. Bangsa Mesir kuno menggunakan tulisan ini 4000 tahun sebelum Masehi. Mereka menamakan hieroglyphs atau tulisan suci. Selanjutnya berkembang huruf-huruf baru. Huruf silabis menggunakan satu lambang untuk satu suku kata. Huruf jenis ini paling tua digunakan bangsa Persia pada 600 hingga 400 sebelum Masehi. Huruf silabis mempengaruhi sistem tulisan bangsa Arab, termasuk bangsa Fenisia yang tinggal di pantai timur Laut Tengah. Pada sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, terdiri dari 22 suku kata. Konon huruf silabis bangsa Fenisia inilah yang menjadi cikal bakal huruf sekarang. Huruf silabis yang sampai sekarang masih digunakan adalah katakana dan hiragana. Keduanya digunakan bangsa Jepang. Pada abad 9 sebelum Masehi, bangsa Etruria meniru huruf Yunani untuk digunakan dalam bahasa mereka. Kemudian pada abad pertama, bangsa Romawi pun mengambil alih huruf ini dan dijadikan huruf Romawi atau Latin. Bila huruf Etruria terdiri dari 26 huruf, huruf Romawi hanya 21 huruf. Urutannya A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q. Kemudian ditulis menjadi R, S, T, V, dan X. Mungkin dulu terlihat alfabet kita berantakan. Hal itu disebabkan dari huruf yang dimulai sebagai simbol hieroglif Mesir 4000 tahun yang silam dengan campur aduk pengaruh Semit, Fenisia, Yunani, dan Romawi. Tentunya memakan waktu berabad-abad dan menghilangkan lebih dari beberapa huruf di sepanjang jalan sebelum akhirnya alfabet yang kita kenal sekarang ini ada. Di tahun 1011, urutan yang kita kenal saat ini sebagian besar sudah ada.
Kemudian huruf bertambah G dan Y. Akhirnya pada abad pertengahan ditambah dengan huruf U, W, dan J. Huruf lain yang masih dari Yunani adalah huruf Kiril. Huruf ini digunakan bangsa Slavia. Huruf Latin paling banyak penggunaannya di dunia. Huruf Arab yang berasal dari tulisan Aramea menempati urutan kedua. Penggunaannya terbatas pada negara-negara Islam. Huruf alfabetis berdasarkan abjad. Dalam bahasa Indonesia, abjad terdiri dari rangkaian huruf dari A hingga Z. Dalam bahasa Yunani dari alfa dan omega. Setelah mengenal huruf, sudah pasti manusia mengenal tulisan. Tulisan pertama yang mengandung abjad atau tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Fenisia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Fenisia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenal abjad yaitu pada zaman purba setelah zaman prasejarah. Mulailah manusia bisa menulis dan merangkai kata untuk bisa berinteraksi dengan alam sekitar dan juga berinteraksi dengan manusia lainnya. Namun kata-kata yang digunakan masih sangat terbatas dan kata-kata tulisan tersebut harus disepakati secara bersama-sama terlebih dahulu supaya komunikasi yang berlangsung lancar tanpa ada kesalahpahaman. Sehingga penggunaan simbol-simbol ataupun bahasa isyarat mulai berkurang dan pola pikir masyarakat pun sudah sedikit lebih maju ke arah yang lebih baik, positif. Penemuan alfabet atau huruf ini sangat bermanfaat bagi manusia pada zaman itu. Karena dengan adanya abjad ini, mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Kemudian berkembanglah revolusi besar dalam cara hidup manusia. Manusia mulai mengenal pertanian, mengenal kehidupan bermukim, menetap, membangun rumah, mengawetkan makanan, memulai irigasi dan mulai beternak hewan. Pada masa itu juga telah muncul kemampuan menulis, membaca dan berhitung. Dengan adanya kemampuan menulis, beberapa peristiwa penting dapat dicatat dan kemudian dapat dibaca oleh orang lain, sehingga akan lebih cepat disebarkan. Kemampuan berhitung juga sangat menunjang perkembangan pengetahuan, karena catatan tentang suatu peristiwa menjadi lebih lengkap dengan data yang relatif lebih teliti dan lebih jelas. Sebelum mengenal abjad, bagaimana manusia berinteraksi dengan alam sekitar? Tradisi sejarah masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulisan disebut sebagai kehidupan masyarakat Indonesia zaman prasejarah atau masa praaksara. Zaman praaksara di Indonesia berlangsung sampai abad 3 Masehi. Hal ini dapat diketahui dari batu bertulis yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dalam kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan, manusia tinggal di alam terbuka dan kehidupan mereka seperti hewan yang mencari makanannya sendiri. Manusia sudah mengenal kehidupan berkelompok dan hubungan antar anggota kelompok sangat erat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan kelompoknya dari serangan kelompok lain. Manusia lebih senang memilih goa sebagai tempat tinggalnya dan mereka mulai membuat alat-alat berburu, alat pemotong, alat penggerak tanah dan alat lainnya. Pada zaman prasejarah inilah peneliti tidak bisa menemukan peninggalan berupa tulisan. Hanya saja terdapat peninggalan yang berupa alat-alat sederhana yang digunakan pada zaman prasejarah tersebut untuk mencari makanan supaya bisa bertahan hidup. Pada masyarakat yang belum mengenal tulisan, pewarisan ingatan tentang peristiwa masa lampau dilakukan melalui tradisi lisan dari generasi ke generasi. Setiap generasi biasanya, selain mewarisi ingatan masa lampau dari generasi sebelumnya, juga mewariskan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya. Tradisi lisan dapat dianggap sebagai sebuah kesaksian sejarah yang sangat berguna bagi penulisan sejarah. Seringkali sebuah tradisi lisan mengisahkan pengalaman masa lampau jauh ke belakang, dimulai sejak adanya manusia pertama sampai terciptanya suatu kolektif yang dikenal sebagai masyarakat ataupun suku bangsa. Tradisi lisan merupakan sumber sejarah yang mereka masa lampau. Tradisi lisan juga mengandung kejadian nilai-nilai, moral, keagamaan, adat istiadat, cerita-cerita dongeng, peribahasa, nyanyian, mantra, dan sebagainya.
Pengetahuan pada zaman batu diarahkan pada pengetahuan yang bersifat praktis, yaitu pengetahuan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Kapan dimulainya zaman batu tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun para ahli berpendapat bahwa zaman batu berlangsung selama jutaan tahun. Sesuai dengan namanya zaman batu, pada masa itu manusia menggunakan batu sebagai peralatan. Hal ini tampak dari temuan-temuan seperti kapak yang digunakan untuk memotong dan membelah. Selain menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu, manusia pada zaman itu juga menggunakan tulang binatang. Alat yang terbuat dari tulang binatang antara lain digunakan menyerupai fungsi jarum untuk menjahit. Ditemukannya benda-benda hasil peninggalan pada zaman batu merupakan suatu bukti bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya mampu berkreasi untuk mengatasi tantangan alam sekitarnya. Seiring dengan perkembangan waktu, benda-benda yang dipergunakan pun mengalami kemajuan dan perbaikan. Penemuan dilakukan berdasarkan pengamatan dan mungkin dilanjutkan dengan percobaan-percobaan tanpa dasar menuruti proses trial and error. Akhirnya dari proses trial and error yang memakan waktu ratusan bahkan ribuan tahun inilah terjadi perkembangan dan penyempurnaan pembuatan alat-alat yang digunakan, sehingga manusia menemukan bahan dasar pembuatan alat yang baik dan kuat serta hasilnya pun menjadi lebih baik. Dengan demikian tersusunlah pengetahuan know-how. Dalam bentuk know-how itulah penemuan-penemuan tersebut diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Perkembangan kebudayaan terjadi lebih cepat setelah manusia menemukan dan menggunakan api dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan api untuk menghangatkan tubuhnya, ketergantungan manusia akan iklim menjadi berkurang. Kemudian muncullah zaman logam. Perlu ditegaskan bahwa dengan dimulainya zaman logam bukan berarti berakhirnya zaman batu, karena pada zaman logam pun alat-alat dari batu terus berkembang bahkan sampai sekarang. Sesungguhnya nama zaman logam hanyalah untuk menyatakan bahwa pada zaman tersebut alat-alat dari logam telah dikenal dan dipergunakan secara dominan. Zaman logam disebut juga dengan zaman perundagian. Perkembangan zaman logam di Indonesia berbeda dengan di Eropa, karena zaman logam di Eropa mengalami 3 fase atau bagian, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Sedangkan di Indonesia khususnya dan Asia Tenggara, umumnya tidak mengalami zaman tembaga, tetapi langsung memasuki zaman perunggu dan besi secara bersamaan. Dan hasil temuan yang lebih dominan adalah alat-alat dari perunggu, sehingga zaman logam disebut juga dengan zaman perunggu. Pengetahuan tentang proses pemanasan dan peleburan merintis jalan pada pembuatan alat dari tembaga, perunggu, dan besi. Dalam catatan sejarah misalnya, peralatan besi digunakan pertama kali di Irak abad ke-15 sebelum Masehi. Pada masa ini, mulailah revolusi besar dalam cara hidup manusia. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.